Assalamualaikum, halo semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berdiskusi dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan hasil proyek kami di mata kuliah pemrograman visual dengan judul Aplikasi Manajemen Sekolah MTS Arido. Sebelumnya, perkenalkan dulu yuk, saya Dina Putri Ningrum, dan ini rekan-rekan saya. Halo, saya Wisnu Dipriadi. Saya Zainal Abidin. Halo, saya Iksan Trihandoko. Saya Amis Bahul Munir. Saya Muhammad Fajar Saputra. Saya Anil Falah. Oke, mari kita simak proyek dari kelompok kami yuk. Oke, di tugas kali ini kami membuat aplikasi manajemen sekolah. Aplikasi manajemen sekolah yang kami buat ini bukan sekadar aplikasi manajemen sekolah biasa. Kami mengintegrasikan berbagai fitur esensial dalam satu platform yang intuitif dan mudah digunakan. Aplikasi ini hadir di era digital yang serba cepat. Pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien menjadi semakin krusial. Sebuah sistem yang tidak hanya memudahkan administrasi, tapi juga memperdayakan para pengajar untuk fokus sepenuhnya pada tugas mulia mereka. Hari ini kami hadir untuk memperkenalkan sebuah aplikasi manajemen sekolah MTS Arido yang kami rancang dengan pemikiran tersebut. Fitur dashboard menyajikan ringkasan informasi penting secara visual, memungkinkan pengajar dan administrator untuk mendapatkan snapshot kondisi sekolah dalam sekejap. Kemudian fitur data siswa dan data guru, bukan hanya sekedar penyimpanan informasi. Kami merancang sistem ini agar memudahkan pencarian, pengelompokan, dan analisis data. Misalnya, pengajar dapat dengan cepat melihat riwayat akademik atau informasi penting lainnya terkait siswa tersebut. Begitu pula dengan data guru yang terorganisir dengan baik untuk keperluan administrasi dan komunikasi. Salah satu inovasi utama Arido terletak pada fitur kelas atau rombongan belajar dan mata pelajaran. Kedua fitur ini terintegrasi secara dinamis. Pengajar dapat dengan mudah mengelola daftar siswa per kelas, jadwal pelajaran hingga materi ajar yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Arido juga dilengkapi dengan fitur laporan. Namun, laporan di sini bukan hanya sekedar kumpulan data peta. Aplikasi ini mampu menghasilkan laporan yang informatif dan mudah terkait rombongan belajar, mata pelajaran, data siswa, dan data guru. Pengajar dapat dengan cepat melihat perkembangan belajar siswa per mata pelajaran atau bahkan menganalisis tren kehadiran siswa dalam rombongan belajar. Data ini menjadi insight berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan dari teman saya tentang beberapa fitur dan dataset dari aplikasi manajemen. Selamat pagi, siang, sore rekan-rekan. Kali ini saya akan membahas tentang database yang digunakan oleh aplikasi yang kita buat. Database di sini tuh ada 6 tabel, yang dimana masing-masing tabel itu terhubung antara satu dengan yang lainnya gitu. Pertama di sini ada tabel guru. Di sini tabel guru itu memuat nick, nama, dan jenis kelamin, di mana nick ini adalah primary key gitu. Nah, dari tabel guru ada juga tabel siswa. Tabel siswa ini dia memiliki NISN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan tingkat kelas gitu. Nah, nih gini jadinya. Oke.
Setelah itu, dari tabel guru, kita punya tabel siswa. Dan dari kedua tabel ini, kita memiliki tabel rombel. Nah nih, tabel rombel itu terdiri dari ID rombel, nama rombel, wali kelas, yang dimana wali kelas ini kita ngambil dari nick-nya si guru, tingkat kelas, dan tahun ajaran gitu. Dan kita mempunyai tabel rombel siswa juga, yang dimana tuh isinya ID rombel. Nah, ID rombel ini kita mengambil dari sini, dan NISN dari si siswa gitu. Dan kita juga punya tabel mapel. Mapel ini berisi ID mapel, nick guru yang ambil dari guru, nama guru. Ini harusnya nih dihapus gitu. Nama mapel dan kelas. Dan kita juga mempunyai kehadiran guru gitu. Kehadiran guru ini berisi ID kehadiran, nick yang ambil dari guru, nama, kehadiran, dan waktu. Oke, mungkin gitu desainer dari database-nya. Sekian. Oke, jadi ini adalah tampilan pertama yang akan muncul ketika kita membuka aplikasi manajemen sekolah. Tampilan pertama yang akan muncul yaitu form login. Form login ini berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi pengguna aplikasi. Dalam aplikasi ini, hanya pengguna dengan hak akses tertentu yang dapat masuk dan mengelola data yang ada di dalam aplikasi. Nah, di dalam form login ini kita diminta untuk memasukkan username dan juga password. Username dan password ini kita harus memasukkan yang sudah terdaftar di dalam aplikasi. Ketika kita memasukkan username dan password yang salah, maka form ini akan memunculkan pesan menggunakan JOptionPen, yaitu berupa username atau password salah. Nah, ketika kita memasukkan username dan password yang benar, ketika kita mengklik login atau mengklik enter, maka otomatis kita akan diarahkan ke dalam menu utama dan dashboard. Di dalam dashboard ini kita bisa melihat 3 chart yang akan menampilkan jumlah siswa, jumlah guru, jumlah rombel. Jumlah siswa dan jumlah guru juga jumlah rombel, angkanya ini akan bertambah atau berkurang otomatis berdasarkan data yang ada di dalam aplikasi ini. Dan kita juga bisa melihat sekilas tabel data siswa yang ada di dalam aplikasi ini, kemudian tabel data guru, dan data rombel. Nah, di sebelah kiri ini ada menu-menu ada di dalam aplikasi. Yang pertama itu ada data siswa yang akan menampilkan data-data siswa dan tombol edit juga hapus. Data guru, fitur data guru di sini akan menampilkan data-data guru yang ada di dalam aplikasi dan fitur-fitur tambah edit juga hapus. Nah, di dalam menu kehadiran di sini akan menampilkan data kehadiran guru. Data kehadiran guru ini bisa ditambahkan pada menu-menu di atas. Kemudian ada menu rombongan belajar. Di sini kita memasukkan rombel kelas, membagi kelas menjadi beberapa rombel, dan juga bisa memasukkan siswa ke dalam rombel tersebut. Kemudian ada menu mata pelajaran. Di sini kita dapat memasukkan guru tersebut mengajar mata pelajaran apa dan di kelas mana. Kemudian ada fitur-fitur laporan. Di sini pada fitur ini kita akan mencetak data-data yang sudah kita
masukkan ke dalam aplikasi. Misalkan data rombongan belajar, kita bisa cetak laporannya, mata pelajaran kita bisa cetak, kehadiran, data siswa, kemudian data guru. Jadi berikut fitur-fitur yang ada pada aplikasi manajemen sekolah. Kali ini kita akan mencoba menu data siswa. Oke, kita pilih tambah. Di sini muncul banyak ada keterangannya, yaitu ada nama, NISN, dan lain-lain. Oke, kita coba input namanya, yaitu Siti Aisyah. Next, kita isi NISN-nya. Oke. Next, kita pilih jenis kelaminnya perempuan, tempat lahir, selanjutnya tanggal lahirnya, kita pilih bulan Januari aja deh. Oke. Tingkat kelasnya yaitu kita ambil kelas 8. Oke, tambah. Berhasil ya, datanya disimpan. Oke, kita dalam tabelnya itu sudah muncul Siti Aisyah dengan data-data yang tadi sudah kita input sesuai. Oke, next. Kita masukkan data yang kedua, maksudnya kita tambahkan data yang keduanya, yaitu Muhammad Indra. Selanjutnya masukkan NISN-nya. Pilih laki-laki, tempat lahir Jakarta. Tanggal lahirnya kita pilih pakai J kalender. Oke. Kita pilih kelas 8, tambahkan. Berhasil. Oke, selanjutnya. Nah, sudah masuk ya yang tadi kita tambahkan. Kita pilih edit. Ini ya, edit. Muncul notif seperti ini. Oke. Kita pilih yang paling atas, Muhammad Indra. Nah, ada yang mau kita ubah nih datanya. Oke, ini kita lengkapin karena tadi namanya belum lengkap ya, masih S-nya doang, belum pakai nama panjang. Oke, update berhasil diperbarui. Oke, sudah sesuai tadi ya, sudah diupdate, datanya sudah berubah. Oke. Nah, kita mau mencoba fungsi dari hapus. Nah, di sini muncul, pilih data yang mau dihapus yang mana. Kita pilih yang pertama aja deh, Muhammad Indra Susilo. Coba kita hapus. Nah, ada notifikasi seperti ini, konfirmasi ulang. Apakah benar kita mau menghapus data tersebut yang kita pilih? Yes, berhasil. Sudah hilang ya. Jadi data yang tadi kita pilih sudah berhasil kita hapus. Dan di tabelnya sudah nggak ada data yang sebelumnya, yang Muhammad Indra. Kita coba searching, namanya Kamaludin. Sekarang cari Muhammad. Oh, ada nih, ada list-list nama Muhammad. Kita pakai searching by name. Oke, sukses ya. Oke, kembali ke tampilan semulanya. Nah, ini kita sorting menurut ascending atau descending ya. Yang dari, nah ini jenis kelamin sortingnya.
Ini sorting menurut NISN, lalu sorting tempat lahir. Nah, sesuai dengan abjadnya ya. Ini tanggal lahir, yang muda atau yang paling tua, ini tingkatan kelasnya. Oke, sukses. Kita sampai sini. Terima kasih. Oke, di menu data guru ini terdapat beberapa button seperti tambah, edit, hapus, dan search. Lalu terdapat juga table dan text field. Di table ini berfungsi untuk menampung dan menampilkan nama-nama guru yang sudah terdaftar. Di table ini juga bisa melakukan sort mulai dari alfabet nama, terus angka NIK, hingga sort dari jenis kelaminnya. Lalu di button tambah ini berfungsi untuk menambahkan data guru baru yang akan mengajar di sekolah MTS Arido ini. Saya akan beri sedikit contoh. Pertama, isi namanya terlebih dahulu, lalu nicknya. Habis itu, pilih jenis kelaminnya di Dropbox ini. Setelah mengisi datanya, kita klik button simpan. Lalu muncul pop-up bahwa data tersebut berhasil disimpan, lalu klik button OK. Untuk keluar dari panel ini, klik button batal. Lalu button edit ini berfungsi untuk mengedit atau mengubah data yang sudah terdaftar. Contoh, nama guru Munir ini. Kita select namanya, lalu klik button edit, muncullah panel guru edit guru. Kita ubah namanya, lalu nicknya juga. Jenis kelaminnya kalau mau diubah silakan, kalau tidak gak apa-apa. Lalu klik button simpan lagi, muncullah pop-up bahwa data tersebut sudah diubah. Untuk button hapus ini berfungsi untuk menghapus atau menghilangkan data guru yang sudah terdaftar ini. Saya beri contoh guru yang bernama Joko ini. Kita select dulu namanya, lalu klik button hapus. Muncullah pop-up untuk meyakinkan apa benar ingin menghapus data guru tersebut. Jika ya, klik button yes. Jika tidak, klik button no. Di sini saya akan mencoba klik button yes. Lalu muncul lagi pop-up bahwa data guru tersebut berhasil dihapus. Kita klik button OK. Lalu text field ini berfungsi mencari nama seorang guru. Saya beri contoh nama guru Jamaluddin. Kita ketik, lalu tekan enter, lalu keluar nama yang ingin kita cari. Untuk mengembalikan tampilan nama guru-gurunya, kita hapus nama di text field ini, lalu tekan enter. Kembalilah normal kembali. Selanjutnya menu kehadiran. Nah, terdapat tabel yang berisikan field dari nomor, lalu nama guru, kehadiran, dan tanggal. Kita juga bisa nge-sort by abjad. Kita klik di sini. Lalu sort by tanggal dari tanggal yang paling muda sampai paling tua. Lihat berubah. Lalu ada tombol tambah, edit, dan hapus. Kalau kita klik tambah, maka akan muncul form. Kita bisa pilih nama guru. Kita juga manfaatin scroll bar yang di samping. Kita pilih salah satu. Dan kehadiran terdapat dua opsi, hadir dan tidak hadir, serta tanggal, berisikan bulan, tahun. Kita bisa pilih hari. Lalu submit, akan muncul message data kehadiran berhasil disimpan. Oke, otomatis data tersebut akan keluar pada tabel. Lalu tombol edit,
Oh, my set. Karena kita belum ini ya, belum nge-select atau memilih data yang mau diedit. Kita coba edit. Oke. Lalu akan muncul form juga. Pilih nama tadi. Kita ganti tidak hadir dan tanggalnya lalu update. Data berhasil di-update. Otomatis jadi tidak hadir. Lalu tombol hapus sama juga seperti tombol edit. Kalau kita nggak milih akan muncul pop-up seperti itu. Kita pilih dulu lalu hapus. Yes, data berhasil dihapus. Otomatis data akan hilang. Baik, saya Fazer. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini kita mempunyai menu rombongan belajar, di mana saat kita klik, itu akan memunculkan data dalam tabel dengan kolom nomor, nama rombel, wali kelas, tingkat kelas, dan tahun ajaran. Di sini juga kita mempunyai 4 tombol utama, yaitu tambah, edit, hapus, dan lihat. Saat kita klik tombol tambah, itu akan memunculkan sebuah Gframe baru atau pop-up yang akan muncul, di mana fungsinya adalah untuk menambahkan data di dalam tabel yang kita punya ini. Di sini kita mempunyai tingkat kelas yang bisa dipilih dengan cara drop down, dan karena ini kita MTS atau SMP, pilihannya hanya ada 3. Lalu untuk nama rombel kita tidak bisa pilih karena sebelum pilih nama rombel kita perlu pilih tingkat kelasnya terlebih dahulu. Kita pilih kelas 7, maka yang tersedia nama rombelnya yaitu untuk kelas 7 saja. Untuk kelas 8, lalu untuk kelas 9. Oke, lalu ada wali kelas. Wali kelas ini dapat dipilih juga menggunakan drop down dan bisa di scroll untuk mencari nama wali kelasnya. Selanjutnya untuk tahun ajaran bisa di-input dengan diketik. Oke, jika sudah semuanya, bisa klik simpan yang ada di atas. Kita klik OK, maka data akan masuk ke dalam tabel. Jika sudah, kita bisa klik selesai untuk menutup pop-up yang ada. Jadi sebelum melanjutkan ke tombol edit, ada satu tombol yang belum saya jelaskan di tombol tambah, yaitu saat user tidak jadi menambahkan data ke dalam rombel, user hanya perlu mengklik tombol batal dan pop-up tambah ini akan tertutup dengan sempurna. Baik, sudah tertutup. Oke, selanjutnya kita masuk ke edit. Saat edit diklik, akan muncul sebuah pesan bahwa pilih dulu mana data yang mau diedit. Jika kita pilih dan klik edit lagi, maka muncul sebuah pop-up yang sama seperti tambah. Di sini kita bisa edit data yang kita pilih, kita ubah datanya, oleh kelasnya bisa kita ubah, tahun ajarannya dan semua tingkat kelasnya juga bisa kita ubah. Jika sudah kita ubah, kita bisa klik lagi simpan edit, dan data sudah berhasil diedit. Untuk tombol batal ini sama seperti yang awal. Jika user tidak jadi mengedit, user hanya perlu klik batal. Dan jika untuk selesai, jika user sudah selesai mengedit, user hanya perlu klik ini
tombol selesai dan akan tertutup sempurna. Oke, selanjutnya itu adalah tombol hapus. Untuk tombol hapus, seperti edit, kita perlu memilih dulu data mana yang ingin dihapus dengan cara mengkliknya. Kita hapus dan akan muncul sebuah konfirmasi kepada user bahwa apakah user yakin akan menghapus data ini, dan jika klik no maka tidak akan terjadi dihapus, dan jika klik yes maka data akan terhapus. Oke, last but not least, di sini kita mempunyai tombol lihat dan saat diklik itu akan muncul pesan yang sama seperti tombol edit dan tombol hapus. Kita perlu memilih dulu kolom atau data mana yang ingin kita lihat. Oke, saat sudah dipilih akan muncul keyframe baru dengan di atas adalah data dari kolom yang kita pilih, yaitu kelas 7A sebagai contoh, dan di bawah adalah data siswa dari kelas 7A ini. Jadi siswa yang ada di dalam rombel kelas 7A. Di sini juga mempunyai 3 tombol utama, tombol tambah, tombol hapus, dan tombol batal. Saat tombol tambah diklik, itu akan memunculkan keyframe baru dengan data di bawah yang bisa ditambahkan secara checkbox. Di sini juga kita bisa lihat karena kita milih tingkat kelas 7, maka data siswa yang kita pilih juga hanya kelas 7 yang muncul. Di sini kita coba tambahkan dengan cara checkbox. Kita klik simpan, maka data akan tersimpan. Jika sudah tersimpan, data siswa yang tadi itu akan terhapus dari daftar tambah siswa. Ini untuk menghindari duplikat data yang ada di dalam rombel. Kita klik selesai. Datanya sudah masuk. Oke. Dan jika ingin menghapus nama siswa dari rombel ini, kita tinggal pilih, kita klik hapus. Yes. Oke. Klik hapus lagi. Sekali lagi ini ada konfirmasi hapus untuk user apakah yakin untuk menghapus data ini. Kita klik yes. Oke. Coba kita klik tambah lagi. Jika sudah dihapus, maka nama yang tadi dipilih akan balik lagi ke dalam data tambahan ini. Untuk fitur batal ini, sama seperti yang sebelumnya, jika user tidak jadi menambahkan siswa ke dalam rombel, maka hanya perlu klik batal, pop-up-nya akan tertutup dengan sempurna, dan jika tidak jadi melihat atau mengedit yang ada di dalam rombel yang dipilih, user hanya perlu klik batal. Maka pop-up akan tertutup dengan sempurna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita masuk menu rombongan belajar. Nah, rombongan belajar ini kita mendapatkan dari menu rombongan belajar, yang dimana rombongan belajar ini kita bisa melihat kelas-kelas yang ada. Di sini contohnya kita kelas 7A. 7A kita bisa melihat siapa wali kelasnya dan siapa murid-muridnya. Nah, laporan tersebut kita mengambil dari sini. Yang dimana ketika kita klik tombolnya, klik tombol lihat laporan, maka keluar. Yang dimana keluar ada nama rombongan, nama kelas, nama guru, tingkat, tahun ajaran, nama-nama siswanya, NISN, dan tingkat kelasnya gitu. Oke. Sekarang masuk ke menu mata pelajaran, menu laporan mata pelajaran. Nah, sama ini menu laporannya kita mendapatkan dari mata pelajaran ini. Coba kita tambah ya, kita coba
Ibu Pak Razmi, misal sejarah budaya Islam kelas 8. Oke, contohnya kita sudah ambil di mata pelajaran muncul, maka ketika di menu laporan mata pelajaran kita juga bisa melihat report yang dimana ketika kita klik akan muncul laporannya. Laporan ini tuh berisi nik gurunya, nama mata pelajaran, dan kelasnya gitu. Oke, menu kehadiran guru. Kehadiran guru ini sama kita juga mendapat dari sini, dari menu kehadiran ini. Kalau menu laporan kehadiran guru, kita harus mengisi dulu nih. Jadi report ini kita dapatkan per bulan gitu. Misal kita di sini ada bulan 4, bulan 5, bulan 6, dan bulan 7. Oke, misal kita mencari dari bulan 6 aja ya, bulan 6 bulan 6 2025. Oke, kita 6 dan 2025. Oke, maka data yang seharusnya muncul itu dari Pak Ruli hingga Bu Yayet. Oke, kita lihat. Oke. Ini membuat kehadiran nik. Oke, sekarang kita masuk ke menu data siswa. Data siswa ini data-datanya yang kita ambil dari siswa, dan ini kita menu laporannya. Jika kita klik ini itu nama-namanya, laporan menu laporan. Itu laporan ini membuat NISN, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan tingkat kelas. Oke, seperti itu. Jadi nama T dan ini sama, kita ngambil dari data guru sama seperti murid atau siswa. Ketika kita lihat report, muncul ada NIK, nama, dan jenis kelamin. Ya, sama seperti siswa sebelumnya. Oke. Yang Oke, itu dia presentasi dan penjelasan dari kami tentang aplikasi manajemen sekolah MTS Arido. Terima kasih ya sudah menyimak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.